Pasuruan, 21 Januari 1979. Di Dusun Melian inilah ia mengenal Adam lewat udara. Maklum, saat ia remaja, breaker menjadi aktivitas keseharian warga dusun. Perkenalan lewat udara lantas berlanjut di darat. Sampai akhirnya, Inul dan Adam memutuskan untuk menikah di tahun 1989. Memang dia pasangannya serasi lah. Cuma kebetulan sampai dengan sekarang belum punya keturunan itu. Oh, jadi dia itu tetanggaan ya dulu? Tetanggaan. Itu juga yang sama interkoman itu? Betul, dia sukanya. Ya dia sukanya itu, cuma kalian kan nggak ada. Dia main interkom, main apa ini? Apa yang kemarin ulang tahun itu? Orari. Ketemu di darat, ya ketemu di udara. Akhirnya ya saya kira anulah, dia itu orang yang serasi lah. Sejak remaja, bakat seni pasangan Abdullah Aman dan Rufia ini sudah terlihat. Meski bukan berasal dari keluarga seniman, tapi pamannya Bambang Herianto yang mempunyai band musik justru menjadi awal perjalanan karirnya. Seingat saya dia itu pernah nyanyi di Surabaya itu dibayar 29.500 seingat saya. Saya malah sempat lu kok ganjil gitu. Dia pernah cerita, ya kira-kira ini aja dia cerita. Ya memang pada dasarnya kalau uang segitu untuk transport aja ke Surabaya ya nggak cukup Mbak ya. Ya mungkin ada sisa kecil aja lah. Tapi dengan kostum yang dia harus beli terus dengan transportnya jelas Mbak ya. Tapi karena dia misi ke depan pingin jadi penyanyi yang memang jadi penyanyi yang ngetop ya. Tetap aja dia tetap itu merupakan istilahnya cambuk bagi dia. Awalnya Inul lebih tertarik dengan musik rock, tapi rupanya ia tertarik dengan musik dangdut. Maka ia pun pindah ke Orkes Melayu Pujangga pimpinan Bambang Jafar Sodik. Di Orkes Pujangga inilah Inul pertama kali manggung dari panggung ke panggung dan mulai dikenal masyarakat Pasuruan. Saya memang dengar di daerah Yapanan Pasuruan itu ada penyanyi yang suka nyanyinya agak ngerok. Saya coba untuk saya hubungi untuk bergabung bersama orkes saya Pujangga. Ternyata memang betul Inul ini punya bakat yang sangat kita kagumi. Yang nggak bisa dia lupain waktu show di Probolinggo. Pada waktu itu Inul masih belum punya mobil, Dian juga belum. Jadi kita sama-sama masih artis baru. Kita sama-sama naik bis. Kemudian dari bis itu dari terminal nggak ada bis lewat sampai pagi. Itu aja yang nggak bisa dia lupain sampai sekarang. Mengenai pribadinya Mbak Inul, saya tahu persis. Rekan-rekan Pujangga semuanya sudah tahu. Dia tuh orangnya baik, sopan, ramah. Nah, gitulah menurut rekan-rekan. Saya kira Mbak Inul itu lebih mengangkat citra dangdut daripada yang kayak dulu-dulu itu. Pilihannya menjadi seniman ternyata sempat ditentang orang tuanya. Menurut adiknya, Anita Andriani, Inul kerap dimarahi ayahnya karena pulang show terlalu malam. Yang lucu sih kalau itu ya, kalau pas Cece lagi nyanyi gitu, pulang malam itu sama bapakku dilempar batu. Ya udah itu aja. Kenapa kok bisa dilempar? Iya soalnya pulang kemalaman gitu loh. Jadi sama bapak aku dilempar batu. Ya sudah kau nggak usah pulang aja nyanyi terus gitu. Terus Inul gimana? Ya kalau dia sendiri ya udah dia diem aja. Rupanya Inul sudah mantap menjadi seniman. Meski ia harus berpindah sekolah untuk menyelesaikan studinya di SMU, sulung dari 6 bersaudara ini ternyata sudah menyiapkan diri sejak dini. Stamina fisik menjadi kunci utama Inul. Makanya olahraga apapun menjadi rutinitasnya. Tidak lepas Inul mulai kecil ini senang olahraga ya. Termasuk kegiatan di sekolahan sebagai ini mayoret. Terus di rumah itu saya lihat sekalipun saya nggak negor langsung itu saya lihat kok anak perempuan kok main angkat besi, pakai trek sandu. Pernah saya tanya itu, kamu memang jadi binaraga nantinya saya gitu kan. Ini kan untuk menambah pernapasan. Jadi saya kalau belajar nyanyi itu napasnya harus panjang, katanya begitu. Sampai pada suatu malam muncullah Inul Daratista di sebuah stasiun televisi swasta dengan lagu andalannya Watch Up versi dangdut. Pemirsa terpana dengan penampilan perdananya. Seketika itu juga wanita asal Pasuruan ini menjadi perbincangan. Dan sejak malam itu banyak orang menunggu Inul dengan ciri khas goyang ngebornya.
Penikmat seni terhipnotis dengan goyang ngebor Inul. Pada tanggal 22 Februari 2003, Inul yang manis dan periang hadir di Studio Cafe untuk menjadi bintang tamu KISS. Inilah cuplikannya. Siapa yang kasih nama Inul Daratista itu? Kalau Inul sih udah mungkin dari Nur PP ya. Iya. Daratistanya ini? Daratistanya sih sebenarnya dulu itu ada nama yang namanya Mbak Tias Drasistiana ya. Sempet Tias Drasistiana, terus aku nggak mau karena itu kan nembang nama orang. Aku tetap nggak mau. Ya udah deh, apa Inul Drasistia. Ya tetap aja sama gitu. Ya udah Daratista aja, apa artinya? Ya darah muda katanya gitu. Ini seandainya semakin banyak orang yang memprotes goyangan kamu ini, goyangan maut kamu ini, kamu akan berhenti apa akan tetap terus dengan goyangan kamu yang seperti itu? Mungkin karena di sini saya menciptakan gaya itu sudah lama sekali ya. Dan mulai saya berjoget sudah mulai kecil gitu ya. Dan kalau misalkan diberhentikan langsung nggak bisa. Gitu. Dan kebetulan saya juga agak sedikit keberatan kalau ciri khas saya bisa harus dihilangkan gitu ya. Ainur Rohimah adalah nama yang bagus, begitu kata Kiai Kondang A'agim. Inul dan A'agim sempat berdialog akrab pada hari itu. Tidak ada kesan sedikit pun suasana menghakimi dan mengadili seseorang. Berikut cuplikannya. Namanya Ainur Rohimah ya. Ainur Rohimah ya, betul. Bagus sekali, sebuah nama yang kebetulan salah satu anak AA juga bernama Rahimah. Kalau boleh AA tahu, apa cita-cita yang paling sekarang membara di hati? Iya, cita-citanya Inul sebenarnya jadi dokter karena tidak kesampaian dan karena memang di sini kami hidup sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi hanya cita-cita pengennya jadi dokter. Sekarang dengan menjadi artis ini apa yang paling diidam-idamkan? Yang ya ingin menunjukkan bahwa karena saya tidak bisa menjadi seorang dokter dan Allah memberi saya sebagai seorang penyanyi, ya saya tunjukkan aja bahwa saya adalah seorang penyanyi yang benar-benar penyanyi gitu. Gerak energik Inul bergoyang menjadi rizki yang tak terbendung bagi Inul. Kebanjiran order show, menjadi bintang iklan, membuat Inul laksana meteor, pelesat tanpa ada yang menghentikannya. Namun ibarat pepatah, semakin tinggi pohon, semakin keras anginnya. Begitulah yang kini terjadi. Kini Inul menjadi sosok fenomenal. Dalam hitungan bulan saja, ia bisa menjadi sampul depan majalah terbitan luar negeri. Dalam hitungan bulan pula, ia menjadi perdebatan, perbincangan seantero negeri. KISS, kisah seputar selebritis.
kalau si Inul bisa membuktikan bahwa kontrak dia telah diputus oleh TV-TV swasta karena ketakutan atas ancaman dari grupnya yang tidak setuju, ya tentu itu bisa digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Ya, itu secara perdata. Terus kalau dia juga dituduh telah melakukan perbuatan haram segala, itu bisa juga. Dan kalau Inul merasa dia tidak melakukan itu dia bisa menempuh upaya hukum pidana juga. Jadi kalau bisa ya jangan kita kaitkan ke agama lah. Kita lihat faktanya lah, merangsang atau tidak gitu loh. Kedua, memang unsur hiburannya di mana gitu loh. Ketiga, dia dari segi hukumnya gitu loh, ya. Dari segi hukum nggak ada yang dilanggar gitu loh. Bukan hanya Hotman Paris Hutapea sarjana hukum. Sebutlah nama Guru Soekarno Putra, Anwar Fuadi, Roy Martin, Robi Sugara, Butet Kertarajasa, Arswendo Atmowiloto, Gusti Randa, Taufik Safalas, dan masih banyak lagi yang menamakan dirinya sebagai FBI atau fans berat Inul. Mengadakan jumpa pers untuk mendukung si Ratu Ngebor. Hadir pada acara tersebut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Dr. Andes Tarman Azam, memberikan komentarnya terhadap situasi yang berkembang selama ini dalam musik dangdut. Kok dia berani mengharamkan Inul itu, apa dia sudah dapat SK dari Tuhan masuk surga? Karena saya bilang terus terang aja, kita pun bisa menyatakan boykot kepada Oma, bisa. Dan dia khawatir sekali itu jangan sampai terjadi. Sejak pertemuan Haji Rhoma Irama dan Inul Daratista yang saat itu meminta maaf kepada Ketua PAMI atas goyangannya yang dicap erotis dan sensual, ternyata masalah itu merembet sampai sekarang. Rhoma Irama yang menurutnya kala itu hanya memberi nasihat secara halus kepada Inul, merasa sudah didiskreditkan karena dikatakan telah memasung kreativitas dan menzolimi Inul. Atas pemutarbalikan fakta dan fitnahan atas dirinya, Rhoma Irama melakukan klarifikasi sebelum masalah bertambah runyam. Kumpul di sini itu untuk membuat satu klarifikasi bahwa marilah ke semua pihak ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kasus saya dan Inul ini sudah selesai gitu, ya. Bahwa Inul sudah minta maaf kepada saya selaku pimpinan organisasi. Tapi kok tiba-tiba setelah Inul sadar, udah bertekad untuk berdangdut secara positif, kok muncul keberatan kayak ya dari pihak-pihak yang nggak ada kaitannya gitu. Ini yang mengherankan saya gitu. Sampai Gus Dur mau diadu sama saya, ini ada apa gitu loh. Ini negara merdeka, asal sampai tidak melanggar undang-undang, Rhoma Irama tidak berhak mencekal Anda. Bangsa ini sudah rusak sebelum ada Inul. Sebab ini masalahnya masalah pokok, kemerdekaan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun Rhoma menganggap masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan pihak lain di luar PAMI tidak berhak mencampuri urusan intern Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Saya sebagai ketua umum ini mendidik anak saya. Kamu lihat nggak tuh ekses yang akibat ulah kamu nih? Kamu lihat nggak perkosaan tuh? Nah, saya bilang, kamu lihat nggak ulama-ulama menghimbau kamu? Kan kamu tahu itu. Nah, kenapa kamu seperti itu lah. Jadi kalau marah saya itu marah dalam konteks lillahi ta'ala, bukan pribadi Rhoma kepada Inul pribadi gitu. Udah, ini udah selesai ya. Terus mari kita menghadapi hal-hal bangsa yang lebih besar gitu loh. Biar soal Inul ini biar urusan kita loh. Ini urusan organisasi PAMI gitu loh. Jangan diintervensi, jangan dicampur tangani gitu. Kiai Haji Zainuddin MZ selaku ulama melihat tindakan Rhoma Irama masih dalam jalurnya. Dai sejuta umat ini sangat mendukung sikap Rhoma. Dengan pendekatan seolah-olah Inul itu pada posisi yang dizolimi, pada posisi yang ditekan. Itu kan selalu menimbulkan simpati. Sebenarnya yang dilakukan Bung Rhoma tidak seperti itu. Boleh jadi Inul keliru, tapi harus dilihat dari persepsi bahwa dia masih muda sekali. Belum banyak pengalaman, boleh jadi dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu punya dampak yang demikian luas di masyarakat. Jadi sih sifat-sifat munafik itu nggak boleh ada merasa tersaingi karena kita hadir jadi diri kita sendiri-sendiri. Saya kan tidak hadir jadi orang lain, saya tetap jadi Camelia Malik gitu. Dan saya pun hadir setelah perintis-perintis yang dulu kan.
Jadi kita tuh kan mengikuti terus kan. Itu hukum apa ya namanya? Cielah. Ya alam sekali gitu. Bahwa akan ada yang datang, akan ada yang pergi, kemudian datang lagi. Jadi nggak ada istilah buat saya tuh pesaing. Malah boleh dikatakan saya merasa bangga dangdut punya pendatang baru yang begitu banyak. Artinya dangdut itu menjanjikan, ya. Dangdut itu diminati. Dan kita punya kaderisasi, kita punya regenerasi. Itu membuat saya bangga banget loh. Kerja kerasnya selama ini untuk membawa musik dangdut agar bisa diterima masyarakat luas, menurutnya akan sia-sia jika adik-adik pendatang baru di dunia dangdut menyuguhkan goyangan yang sangat berlebihan sehingga bisa mengembalikan citra dangdut ke zaman dulu di mana dangdut pernah menjadi aliran musik yang tertekan. Gitu ya, tinggal gimana kita hadir dan bagaimana kita menjaga dangdut yang sudah diperjuangkan oleh banyak perintis-perintis dangdut sebelumnya. Dangdut dulu dibilang musik kampungan ya, pinggiran, apalah ya, udah yang paling musik yang paling tertekan ya. Tapi semua pelaku dangdutnya kemudian introspeksi dan berusaha membenahi sehingga akhirnya dangdut masuk di semua lapisan, bahkan dia menjadi salah satu musik alternatif yang apabila tidak ada dangdut maka acara itu akan menjadi sepi gitu. No, lebih-lebih Bung Roma adalah aset kita semua yang harus kita jembatani untuk sesuatu yang tidak perlu terjadi. Boleh jadi Inul keliru, tapi harus dilihat dari persepsi bahwa dia masih muda sekali, belum banyak pengalaman. Boleh jadi dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu punya dampak yang demikian luas di masyarakat. MUI itu kan sudah mengeluarkan fatwa sejak tahun 2000 tentang pornografi dan porno aksi. Sebelum muncul Inul itu kan sudah. Nah, ketika Inul itu tampil, ya itu sudah termasuk yang diharapkan. Karena itu MUI meminta supaya itu tidak tampil di publik dan tidak ditampilkan melalui mass media atau televisi. Sebagai Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia atau PAMI, menurut Haji Rhoma Irama, wajar saja jika ia menegur Inul sebagai bentuk kepeduliannya kepada insan dangdut dan seseorang yang telah membesarkan musik dangdut. Saya tidak melarang orang joget. Camelia Malik kurang seru apa jogetnya? Elvi Sukaisi kurang seru apa jogetnya? Banyak lagi, Fetty Vera, ini siapa nih? Iis Dahlia, joget segala macam. Bertahun-tahun mereka joget nggak pernah ada yang protes. Ini saya berbuat ini, concern saya cuma satu. Pertama, sebagai seorang muslim saya punya kewajiban moral untuk menjaga moralitas bangsa ini dari dekadensi moral. Anda tahu apa yang terjadi di masyarakat dangdut? Dengan adanya inulisasi, itu yang namanya pentas dangdut sekarang ini sudah didatangi oleh para penggemar dangdut bukan lagi untuk menikmati suara merdu seorang penyanyi dangdut. Dalam tasyakur yang diatasnamakan seluruh insan musik dangdut Indonesia, Rhoma Irama menghimbau seluruh komponen bangsa, pemerintah, ulama, musisi dangdut, produser dangdut, para entertainment dangdut, dan penonton-penonton penggemar dangdut untuk ikut bersama-sama menyelamatkan citra dangdut dari musik pelacur dan menyelamatkan moral bangsa dari keterpurukan karena dangdut murahan. Itulah penuturan Rhoma Irama di hadapan pers bertempat di rumah Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, sebenarnya kalau sampai ke tingkat itu tidak perlu ya, tidak perlu. Tetapi ini kan dalam situasi seperti ini masing-masing punya kepentingan. Ya, ada kepentingan bisnis. Tentu saja orang yang sudah terikat kontrak dengan Inul untuk jangka panjang melihat kondisi seperti ini kan kerjanya bisa terancam, lalu gelisah. Gejala inulisasi sudah betul-betul merusak moral bangsa sampai kepada mereka memperkosa anak-anak. Ini satu realitas yang kita saksikan bersama. Nah, artinya apa? Di sisi lain, dangdut sebagai musik yang kami perjuangkan dari tempat becek. Dulu dangdut ini tidak dihiraukan oleh bangsa ini. Dangdut ini dulu dihina oleh bangsa ini. Sampai menjadi duduk di tempat terhormat. Bahkan menjadi primadona musik ini. Tiba-tiba ada segelintir inul-inul yang dengan seenaknya saja merusak citra musik kami menjadi musik comberan, musik pelacuran.
Romai Rama tidak berhak mencekal Anda. Ya ada cekalan-cekalan di negeri ini. Wong koruptor aja dibiarkan kok. Masa Inul aja diributkan. Katanya Roma, bangsa ini sudah rusak sebelum ada Inul. Sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa kabar mengenai Inul akan menjadi maskot PKB adalah omong kosong belaka. Beliau hanya menghimbau, mari kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar. Saya hanya mendukung hak-haknya untuk mengekspresikan diri, ya, dan haknya untuk membawakan kejujuran. Dia jujur. Ditanya wartawan kenapa sampean kok ngebor, jawabnya cari makan, kan jujur tak? Ya memang kalau dia mau goyang-goyang, rakyat mau lihat, rakyatnya mau lihat. Kenapa masyarakat senang dengan Inul? Karena dia jujur. Ditanya dia cari makan, selesai tuh. Lalu apa pendapat Gus Dur perihal penuturan Haji Roma Irama yang bersifat pedas? Tidak etis dan tidak legal. Dia merasa benernya sendiri, itu masalahnya. Ya padahal Roma Irama itu teman saya, tapi ya saya harus katakan apa adanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang sebenarnya walaupun pahit. Ini kan Roma sendiri yang ngajarin kita. Bahwa goyangan mereka itu goyangan tempat tidur yang dibawa ke atas pentas, ya. Yang ketiga bahwa seluruh pencipta tidak akan memberikan, tidak dilarang untuk menyanyikan lagu-lagu pencipta yang udah ditentukan oleh Haji Roma Irama dan lagu Roma Irama sendiri, dan diminta juga duet maut atau apalah namanya gitu untuk ditiadakan. Nah artinya saya melihat dari ucapan seperti itu kepada klien kami itu sudah mengusik ketenangan klien kami, karena klien kami ini sebagai dalam menjalankan profesinya kan juga tergantung kepada event organize, katakanlah suatu kepanitiaan acara, sehingga kepanitiaan acara juga takut untuk mengontrak klien kami. Bahkan juga ada sudah sebuah program acara yang dimana klien kami itu udah rekaman gitu. Akhirnya broadcast juga tidak berani untuk menampilkan. Oke, kalau memang itu kasusnya, sebenarnya kalau secara hukum pelanggaran apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Haji Roma Irama terhadap Anissa Bahar dan teman-teman dan Inul dan yang lainnya? Ya, sebetulnya pada isi dari apa yang di-statementkan oleh Roma Irama khususnya tentang haram, erotisme, sensualisme itu kan dalam kapasitas pribadi saja itu ya. Tetapi ketika itu di-statementkan ada subjek hukum yang terlanggar, ini menjadi persoalan kan, menjadi persoalan kan. Isinya sih bagus-bagus aja, ya kan. Apalagi dengan Haji Roma Irama memakai dasar-dasar dari agama seperti itu. Tapi kan akan menyinggung. Ketika itu setelah di-statementkan akan membuat tersinggungnya subjek hukum yang lainnya. Nah, pernyataan itu karena mengganggu itu sudah bisa dapat memenuhi hukum positif kita, yaitu hukum pidana ya. Seperti itu. Kita tidak meminta untuk Haji Roma Irama minta maaf, kita tidak. Kita hanya ingin memberikan klarifikasi kok. Saya rasa itu gampang. Tapi seandainya misalnya pihak dari Bang Haji tidak mengindahkan permintaan klarifikasi tersebut, apa yang akan dilakukan? Ya kita juga akan mempertimbangkan kenapa tidak melakukan klarifikasi. Ya. Kan tidak memberitakan, tidak melakukan klarifikasi secara khusus kepada klien kami. Tapi kalau kita lihat dalam bentuk lain sudah ada masalah. Misalnya begini, kita melihat minggu lalu misalnya begitu kerasnya statement terhadap Inul dan terhadap Anissa Bahar misalnya. Tetapi kalau kita lihat pemberitaan agak kesini sekarang, udah tereduksi, tereduksi bahwa ini kan persoalan internal, ya ini kan persoalan kecil saja. Saya rasa ini sebuah situasi yang cukup kondusif menurut saya, di mana kebekuan itu jadi mencair. Tapi perkembangan kasus ini dari hari ke hari, maaf kalau saya memperhatikan mungkin sudah sedikit ada unsur politisnya, udah banyak sekali perkembangannya. Betul. Bahkan kemarin pada hari Selasa itu sudah ada statement dari Parsi ya. Saya juga datang
ternyata kayak Roy Martin mengatakan bahwa ini bukan persoalan Inul terhadap Rhoma Irama, tapi ini persoalan seluruh artis Indonesia terhadap Rhoma. Jadi saya pikir ini menjadi besar ya. Udah banyak tokoh-tokoh yang berbicara segala macam. Bahkan mantan Presiden Gus Dur juga udah berbicara. Selama, menurut saya, selama kasus ini tetap pada jalurnya, ini tidak apa-apa. Tapi kan yang kalau saya sebagai anak bangsa melihat ya bukan kuasa hukum. Jangan sampai persoalan ini menggelinding, tidak terselesaikan karena negara Indonesia ini banyak sekali kasus gitu. Ketika ada kasus yang lebih seksi lagi, orang rame-rame berpikir kepada kasus yang itu, yang ini terbengkalai di belakang. Sehingga selama ini itu yang terjadi kan? Terjadi, tidak selesai dan jangan salah, ini akan menjadi bom waktu. Akan timbul lagi seperti ini. Gitu. Jadi lebih baik memang persoalan ini harus diselesaikan secara hukum. Kalau bisa selesai dengan sebuah perdamaian ya selesai. Akan jauh lebih baik gitu ya? Jauh lebih baik. Oke, saya setuju deh kalau gitu. Terima kasih Bang Gusti atas kedatangannya. Semoga kasus ini semuanya pelaksananya dapat berakhir dengan baik-baik untuk semua pihak tentunya. Dengan muka sembab seperti habis menangis, Inul mengungkapkan akan memperbaiki gaya goyang ngebor yang menjadi ciri khasnya. Apakah Anda setuju dengan keputusan Inul itu? A. Setuju Inul merubah gaya ngebornya? B. Tidak setuju Inul merubah gaya goyang ngebornya. Berawal dari bawah hingga menjadi pujaan di tengah cercaan. Perjalanan Inul Daratista, Sabtu 3 Mei jam 9 malam di Trans TV. Ngebor Inul Daratista semakin membuat heboh. Namun di balik kepopulerannya, ternyata mengundang reaksi berbagai kalangan termasuk Rhoma Irama. Rupanya goyang ngebor Inul Daratista dianggap Rhoma merendahkan martabat musik dangdut dan membuat dirinya menggalang sejumlah musisi dangdut untuk membuat kesepakatan menolak tampil bersama Inul. Hal itu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari dunia model. Bagaimana tanggapan mereka soal itu? Saya ngeliat Inul itu satu sosok yang beda aja dibanding yang lain gitu. Jadi dia mau melakukan apa sebatas itu masih berupa karya seni ya buat saya oke-oke aja gitu. Kalau misalnya dia sampai diintimidasi seperti ini gitu, terus terang saya ikut sedih, saya ikut kasihan sama Inul. Sikap Rhoma Irama terhadap Inul bisa disebut pembungkaman sebuah kreativitas. Pasalnya Rhoma beserta Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia atau PAMI melarang keras lagu-lagu mereka dinyanyikan oleh Inul. Dan para musisi yang tergabung dalam PAMI dilarang mengiringi Inul. Tidak hanya sampai di situ. Rhoma Irama bersama PAMI juga melarang Inul mempertontonkan goyang ngebornya di semua stasiun TV. Apa pandangan mereka? Kita nggak boleh juga ya ngelarang orang gitu ya, maksudnya dengan nggak boleh sama sekali gitu kan. Mungkin Inul juga tahu kali batasan agama. Mungkin yang perlu diingatkan itu aja kali ya. Mungkin tapi kalau saya lihat gitu ya gayanya Inul, dia sambil ngebor gitu, dia matanya bukan yang merem-merem melek yang bikin nafsu gitu kan. Dia malah ketawanya tuh kayak ketawa anak kecil gitu loh, sambil nyanyi lagi. Buat saya nggak usah ditanggepin. Nah itulah yang membuat saya kecewa bahwa di zaman demokrasi ini orang bisa dibelenggu oleh orang lain yang tidak punya wewenang secara hukum. Zaman dulu mungkin zamannya Bang Nano Riantiarno, dia dibelenggu oleh polisi lah katakan itu. Polisi memiliki kekuatan hukum walaupun digunakan dengan salah saat itu ya. Tapi kalau sekarang ada orang perorangan gitu, orang ini melarang orang lain, kok bisa gitu tanpa wewenang hukum, tanpa kerangka hukum. Sebagai orang seni, saya juga sebagai orang seni dalam hal ini sebagai orang fashion tidak bisa gitu orang semena-mena untuk membungkam kreativitas seseorang. Itu atau tidak sangat manusiawi saya rasa. Hampir semua model terkadang saat memperagakan busana mereka juga harus bergoyang. Hal ini disesuaikan dengan tema busana dan musik pengiringnya. Lalu bagaimana komentar mereka tentang penampilan Inul secara keseluruhan? Penampilan Inul saya rasa masih wajar-wajar aja karena saya sebagai sudut pandang dari sebagai orang fashion ya, karena saya model. Karena biasanya juga baju-baju juga ada yang lebih lagi gitu loh. Jadi saya rasa sih masih wajar-wajar aja sih.
bagaimana sikap Inul terhadap persoalan yang dihadapinya? Dia tidak berhenti bergoyang, dia tetap mengekspresikan dirinya sehingga semua penggemarnya yang beribu-ribu orang itu tidak kecewa dan bisa mengapresiasi dia. Ya, buat Inul maju terus ya. Jangan ketakutan karena apa? Sebenarnya banyak yang pro. Jadi yang kontra mungkin lebih memperlihatkan diri dibanding yang pro gitu. Pemirsa, berbagai dilaporkan oleh salah satu pengurus Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau Parsi Cabang Surabaya, ratusan massa berkumpul di depan Balai Kota Surabaya sembari membentangkan kain panjang berwarna putih yang ditandatangani guna mendukung Inul Daratista. Aksi itu juga bertujuan menggalang dana pensiun untuk Rhoma Irama. Sedangkan pada hari yang sama, di Jakarta, tepatnya di Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Jakarta, giliran sekelompok seniman yang menamakan dirinya Seniman Jakarta mengeluarkan pernyataan menentang penindasan terhadap kreativitas Inul Daratista dan menolak sikap Rhoma Irama yang memasung kebebasan berkesenian Inul Daratista. Para seniman yang tergabung dalam kelompok Seniman Jakarta itu antara lain Ratna Sarumpait, Ratna Riantiarno, Rieke Diah Pitaloka, Yayang Senur, Raini Masardi, Olga Lydia, Ponghar Jatmo, dan Butet Kertarajasa. Ini memang kita lebih kepada fokus kepada kebebasan berekspresi. Karena kesenian itu miliknya yang paling utama dari kesenian adalah ekspresi. Jadi kalau sampai ada seseorang di luar sana, entah itu kita kenal, entah kita suka pada dia atau tidak, entah kita suka atau tidak pada karya yang dia ekspresikan, tapi kalau dia terancam diperlakukan semena-mena oleh seseorang atau sekelompok orang, seniman harusnya bangkit mengatakan no. Karena ini bisa jadi presiden ke depan. Apalagi dalam konteks Inul, kalau saya lihat ini sangat fragile ya. Bisa setiap orang bisa kalau cemburu sini maju ya bilang aja, wah itu pahanya itu sudah memberikan kuman atau apa gitu kan, bisa macam-macam bisa orang bilang. Ya kalau saya melihat bahwa ini lebih luas, bahwa Inul ini sekarang sudah menjadi simbol orang yang tertindas gitu, dan mungkin kalau orang menghimbau itu sah-sah aja, siapa saja boleh, tapi ketika dia melakukan intimidasi, teror, bahkan bagi saya sendiri itu ketika dia menyuruh Inul berbicara dalam satu ruangan tidak boleh ada orang lain, itu sudah bisa dituntut kasus penculikan gitu. Itu pada hari yang sama, Rabu 30 April 2003, seputar penyanyi dangdut asal Pasuruan ini pun seakan tidak pernah usai. Meski persoalan dirinya dengan Raja Dangdut Rhoma Irama telah diakhiri dengan cium tangan yang berarti mufakat, toh nama Inul Daratista tetap hangat dibicarakan di berbagai media massa. Terutama komentar-komentar seputar cekal goyangan Inul Daratista yang diserukan oleh Rhoma Irama dan para pedangdut senior. Kontroversi seputar goyangan ngebor Inul Daratista tidak akan pernah berhenti sampai-sampai Inul merasa perlu untuk menemui Gus Dur untuk membicarakan hal itu. Pertemuan antara Inul dan Gus Dur pun dilangsungkan Selasa lalu di Hotel Grand Melia, Jakarta. Saya datang kemari dari Jogja tadi, dari Cengkareng langsung ke Hotel Grand Melia karena undangan Inul untuk makan siang di dalam. Undangan ini disampaikan kepada saya pagi tadi oleh Saudara Sastro Ngatawi. Dalam pertemuan itu, Inul mengatakan, Inul menanyakan pendapat saya tentang kasusnya. Saya katakan bahwa kasus ini menyangkut pengambilan peran berlebihan dari Saudara Haji Rhoma Irama. Dia memasung kemerdekaan berekspresi orang. Dalam hal ini Inul, kalau kita biarkan maka yang lain juga akan kena pasung. Karena itu saya menentang pendapat Saudara Rhoma Irama itu. Goyangan Inul yang dianggap erotis oleh sebagian orang merupakan sebuah kebebasan ekspresi. Bagi Gus Dur, tidak ada yang berhak melarang orang berekspresi sejauh tidak melanggar undang-undang. Yang berhak menilai
apakah Inul melanggar undang-undang atau tidak, bukan Haji Rhoma Irama tetapi Mahkamah Agung. Ini pendapat saya. Nah, kita tarik ke atas supaya jadi jelas ini masalahnya. Kebebasan ekspresi, kemerdekaan ekspresi melawan hak asasi manusia. Bahwa ekspresi yang mau dipasung oleh orang melawan kebebasan manusia. Dalam pertemuan itu, Gus Dur memberikan dukungannya kepada Inul untuk terus berekspresi. Nggak terus, saya nggak pernah nonton. Nonton juga nggak lihat. Tetapi bahwa dia tidak melanggar undang-undang itu jelas. Karena itu harus dipertahankan mati-matian hak dia untuk berekspresi. Saya bilang pada Inul, jalan terus. Pada hari yang sama, Persatuan Artis Seluruh Indonesia mengadakan jumpa pers yang intinya sebuah dukungan terhadap aksi ngebor ala Inul Daratista dan kecaman atas sikap Rhoma Irama yang mencekal aksi Inul. Dukungan dan kecaman silih berganti. Berikut ini suara-suara yang keberatan dengan goyangan Inul Daratista. Bukan terhadap Inul, tapi terhadap siapapun yang mengeksploitir Inul ini dan memaksakan untuk dia terus dieksploitir. Kalau Bang Rhoma Irama bilang dia jihad, saya dengan semua umat saya yang ada juga akan berjihad dalam rangka kebenaran ini. Karena apa? Ini merusak masyarakat, merusak keluarga-keluarga artis-artis dangdut dan artis penyanyi Melayu. Ini pembelaan kita. Dalam artian bukan secara hukum. Di luar hukum pun saya siap. Lagi-lagi kabar rujuk antara Henry Resuputra dengan Lia Warohman. Masuk ke soft atau hard pornografi yang diregulasi. Artinya ini menurut Anda ya? Oh ya, saya ambil contoh di luar saja. Artinya tidak bisa dilarang sama sekali, tapi dia diatur misalnya jam penayangannya. Kemudian dikatakan ada parental guide bahwa itu untuk orang dewasa, misalnya seperti itu. Itu akan menarik menurut saya karena selama ini kita sampai saat ini tidak punya itu, dan itu yang akan jadi pepesan kosong nih, pertentangan tentang apa itu pornografi, apakah Inul masuk? Karena ketika Rhoma Irama mengatakan yang estetis itu Camelia Malik, saya bisa juga secara subjektif mengatakan saya lebih terangsang melihat goyang jaipongnya Camelia Malik daripada Inul misalnya. Karena tidak ada definisi yang pasti tentang itu sampai saat ini. Bung Ilham, komentar Anda? Ya, saya mau mendukung Bung Maman bahwa bagaimana mungkin goyang ngebor begitu cepat ya, menghunjam panggung itu, dibayangkan sebagai suatu adegan tidur. Kayak apa itu adegan tidur seperti itu, ada dasar seperti itu gitu. Jadi saya sebenarnya ingin menambahkan bahwa yang pertama-tama membuat Inul menarik karena dia adalah anak kampung, anak dari desa yang memulai perjalanannya tanpa KKN, tanpa melalui prosedur mafia broadcast, mafia rumah produksi, mafia rekaman, tiba-tiba melambung namanya dengan potensi yang dimiliki sendiri, yang dia bangun dari bawah. Itu yang pertama yang menarik. Lalu kemudian yang kedua, dia makin menarik dan sensual dalam tanda petik ketika dicemburui oleh dinasti orang-orang Jakarta, orang-orang kota yang sebelumnya mereka tentu bergelimang dengan fasilitas KKN, kenal segala macam dengan mafia perusahaan rekaman dan sebagainya. Pada tahap ketiga, dia menarik ketika mulai dipersoalkan ya tentang tentang goyang ngebornya yang dianggap telah menimbulkan pemerkosaan di berbagai tempat. Ini makin menarik. Lalu terakhir saya melihat dengan akumulasi semua itu, saya sudah sampai pada kesimpulan Inul itu adalah keajaiban dunia ke-8. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti saya akan tanyakan lebih jauh maksudnya apa keajaiban ke dunia ke-8 itu. Oke, baik. Tapi setelah pariwara berikut. Pas jelas terbuka, telanjang bulat, setengah telanjang. Kemudian tidak boleh menampilkan adegan perkosaan, tidak boleh menampilkan pelecehan seksual terhadap anak. Hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan saat baik. ini. Tapi dalam kasus Inul, bagaimana? Kalau di media cetak hampir tidak terasa karena dia tidak bergerak. Goyang ngebornya yang bergerak itu yang menjadi kontroversi. Jadi menurut media cetak beda dong ya ukurannya, dan untuk media elektronik beda. Ya. Saya pernah diundang untuk menyaksikan Inul di satu tempat di mana yang hadir datang dari kalangan kelas atas. Saya bukan terpesona pada goyang Inul, tapi terpesona pada sekian ribu orang yang begitu tersihir melihat goyang Inul justru. Dan kemudian mendekatkan semua handphonenya untuk mengambil gambar Inul. Saya sampai saat ini masih bertanya di mana sebenarnya letak kekuatan Inul. Berarti Anda sendiri belum bisa menjawab. Tapi tadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana media massa mengambil posisi bahwa ini kategori pornografi, sedangkan yang ini bukan, dalam kaitannya dengan kontroversi Inul Daratista.
Bagi saya kalau di media cetak dengan Inul dengan pakaian sangat lengkap, apa yang mau dibilang pornografi? Mau dibilang softcore pornografi atau hardcore pun tidak, obscenity pun tidak. Kalau menurut Anda, Bung Ilham? Iya, jelas sekali bahwa posisi wartawan di dalam kerangka bagaimana menghindarkan pornografi, dengan kata lain bagaimana tetap berpijak kepada nilai budaya bangsa. Di dalam Kode Etik Wartawan Indonesia ada dalam pasal 3 itu. Kode Etik Wartawan, Kode Etik Jurnalistik PWI pasal 3 dan Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI pasal 4. Lalu selain itu bagi wartawan anggota PWI ada lokakarya pornografi yang pernah diselenggarakan di Cipanas tahun 1999 memberi pedoman atau panduan bagaimana pornografi yang harus dihindarkan itu, dihindari. Jadi jelas sekali. Saya kira wartawan yang baik tidak sudah melekat dalam dirinya hal-hal yang bisa menghindarkannya dari tuntutan tentang pornografi. Baik, kalau Bung Maman, Anda bagaimana menilai goyang ngebor Inul Daratista? Secara subjektif saya merasa saya tidak ada bedanya dengan menonton adegan kuda lumping. Baik. Oke, berarti menurut Anda itu tidak masuk kategori pornografi? Sangat subjektif kalau lari ke situ. Bagi orang yang memakai persepsi agama seperti Pak Haji Roma Irama, dia akan mengatakan itu sebagai pornografi. Baik, dan sah-sah saja orang punya suara seperti itu buat saya. Bung Ilham, menurut Anda? Ya, kalau Anda bicara tentang pornografi dan Inul itu dua hal yang berbeda. Saya tadi mau bicara di sini karena diajak berbicara mengenai Inul, bukan berbicara mengenai pornografi. Kalau berbicara pornografi, itu kita harus pertama-tama menegaskan bahwa Inul tidak dalam konteks itu. Ya, dan saya kira bukan hanya saya mengatakan demikian. Ada banyak hal. Polling Anda juga mengatakan itu seperti itu. Polling Metro TV ya, mengatakan seperti itu. Jadi, nah kemudian yang jadi persoalan sekarang ini bahwa ada memang sebagian masyarakat yang menganggap Pak Haji Rama juga, saya coba mendengarkan pikiran beliau. Ada benarnya, ada sebagian yang benar. Cuman kebetulan ketika dia mengejar Inul, ini salah fokus, salah orangnya. Bukan pada Inul kegiatan pornografi terjadi, pada pedandut lainnya. Kita temukan beberapa kriteria yang sebenarnya sudah sampai pada menyentuh kadar pornografi seperti yang dilarang dalam undang-undang dalam KUHP. Jadi pada Inul sebenarnya nggak terjadi itu. Baik. Jadi Pak Rama melakukan semacam pendataan dan mensinyalir terjadi seksploitasi dalam penayangan acara dangdut di televisi. Baik. Ada benarnya, tapi bukan pada Inul kebetulan. Oke. Baik, Roma Irama juga mengatakan bahwa sebenarnya yang dia keberatan itu bukan Inul, tapi inulitas gitu loh. Nah, bagaimana kita menyikapi pendapat seperti ini? Saya tidak mengerti karena inulitas mesti dia jabarkan dulu definisinya seperti apa. Karena Inul sebagai pemicu itu akhirnya membuka peluang bagi generasi yang lainnya untuk menjustifikasi bahwa goyangan seperti itu sah-sah saja gitu loh. Bung Maman, bagaimana pendapat Anda? Begitu banyak orang yang mesti dihukum, Mbak Vivi, kalau orang meniru gaya Inul, ya kan? Begitu banyak orang yang mesti dihukum atau gaya orang lain lah yang menyebabkan kemudian tindak kriminalitas. Baik, Bung Maman, bagaimana komentar Anda? Sebelum kesini saya dibisikkan oleh teman-teman bahwa kontroversi ini nggak akan muncul kalau yang mengucapkan, yang mengingatkan Inul itu orang sekelas A. Agim. Itu saja buat saya. Ya, mengapa? Di negeri ini terkadang bukan lagu yang orang dengar, tapi siapa yang menyanyikannya. Oke. Jadi untuk Roma Irama tidak pantas, tapi untuk A. Agim saya tidak mengatakan Roma Irama tidak pantas, tapi alangkah lebih bijaknya kalau cara penyampaiannya tidak terkesan betul-betul menyudutkan, betul-betul menganggap, bahkan ada kalimat mendefinisikan Inul seperti pelacur. Buat saya itu yang menyakitkan dan membuat orang yang tadinya pun tidak simpati pada goyang Inul menjadi bersimpati pada Inul. Jadi itulah kekuatan sebuah kontroversi. Dan akhirnya Inul digambarkan sebagai, banyak media yang menggambarkan, dan akhirnya tercipta bahwa Inul adalah sosok yang lemah dan perlu dibela. Nah, benarkah bahwa media mengambil peranan seperti itu hingga terbentuk angle bahwa Inul perlu dibela? Bung Ilham. Iya, saya kira demikian. Bukanlah pembelaan yang dilakukan oleh wartawan, oleh beberapa media, teman-teman pers cetak maupun elektronika, bukan lagi pada ngebornya Inul, tapi bagaimana dia diperlakukan
secara semena-mena, misalnya diintimidasi. Baik. Itu yang saya dengar. Bung Ilham, waktu itu kan Anda ada pada saat Inul bertemu dengan Rhoma Irama ya? Saya tidak ada, saya cuma... Tapi bagaimana yang Anda dengar dari pihak Anda? Yang saya dengar memang intimidasi. Bahkan kemudian saya coba memahami jalan pikirannya Pak Haji Rhoma Irama, dia mengatakan bahwa itu tindakan internal, dia ketua organisasi penyanyi, artis penyanyi, Melayu, dan Inul itu anggotanya. Itu lebih terperangah lagi kita, lebih membingungkan lagi, lebih kacau lagi kita menafsirkannya. Bagaimana seorang anggota, yang notabene anggota keluarga Rhoma Irama, diperlakukan dengan cara seperti itu, diinjak-injak di jalan raya, lalu kemudian dipublikasikan melalui media. Saya pikir jangankan sebagai manusia biasa, muslim, setan pun tidak akan memerlukan anggota yang seperti itu. Itu yang saya kira membangkitkan, katakanlah, untung ada seperti itu. Kalau tidak ada, bayangkan Indonesia ini seperti apa menghadapi masa depannya, menghadapi zamannya yang katanya menuju menjadi negeri modern. Tidak ada orang yang tiba-tiba bangkit bersama-sama tanpa ada perjanjian, tanpa ada yang mengomando untuk melakukan pembelaan terhadap perampasan harkat dan martabat seorang Inul. Saya kira coba saya garis bawahi lagi bahwa setan pun, coba nanti Anda kalau ketemu setan dicek itu. Anda boleh dicek, konfirmasikan apakah betul setan bisa melakukan tindakan yang lebih jahat dari manusia kalau menemukan anggotanya yang menyalahi aturan organisasinya. Saya kira atau apa ada organisasi setan itu di Indonesia, saya nggak tahu. Mungkin baik, pada tayangan misteri mungkin kita bisa titip pesan seperti itu. Ya, Bung Maman, bagaimana kebijakan tabloid Anda selama ini? Saya di majalah sekarang, tapi saya cuma mau bilang ini seharusnya jadi masukan menarik buat PAMI. Oke, dia misalnya menegur Inul, pertanyaannya, karena dia menganggap Inul telah melanggar kode etik profesi dangdut. Apakah di ADART PAMI sudah ada rumusan yang jelas tentang tindakan goyangan lagu yang melanggar atau tidak? Kalau itu sampai ada, dan Rhoma kemudian menganggap Inul itu salah, jelas bisa diterima. Tapi kalau definisi itu tidak ada, hanya ada dalam persepsi ketuanya, seharusnya ada tindak lanjut. PAMI harus berbenah diri segera untuk menyempurnakan ADART dan rumusan-rumusan tentang yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak dilakukan oleh anggotanya. Saya kira itu, Mbak. Baik, dan juga ada pihak yang mengatakan bahwa datangnya Inul itu memang pergantian generasi ya dari dangdut yang berisi dakwah dan beralih ke dangdut cengeng dan kemudian beralih juga ke dangdut atraktif. Nah, ini ada pihak-pihak yang tidak siap menerima perubahan generasi tersebut. Baik, kalau begitu Bung Ilham dan Bung Maman, terima kasih telah bergabung dengan Metro hari ini. Selamat malam. Demikian, kenapa kalau ada orang diperkosa karena goyangan Inul? Sadar nggak kita di mana-mana kita lihat sekarang pusar berjalan di mana-mana. Banyak hal-hal lain, tapi itu bukan karena Inul. Hal-hal yang seperti inilah. Jadi memang sampai sekarang kalau dikatakan dasar hukum tidak ada yang bisa melarang Inul. Karena itu saya katakan kepada Inul, pertahankan kamu punya gaya. Itu adalah Inul. Hidup kita ini, seks adalah salah satu aspek dari kebutuhan hidup. Kemudian ada aspek-aspek lain gitu. Nah, kalau merasa terganggu, berarti aspek seksualitasnya itu yang mendominasi otak gitu loh. Aduh, gitu. Jadi ya introspeksi lah gitu. Saya lihat ya suami saya nonton Inul, enggak tuh gitu ya. Ya tetap aja paling seksi Nurul Arifin gitu aja. Jadi cuman kita sajalah yang terlalu ngeres lah. Melihat Inul gitu. Jadi ya mestinya yang nonton aja, jangan ngeres gitu loh. Kita lihat aja bahwa Inul itu semacam olahraga atau senam yang mungkin ibu-ibu atau para kaum perempuan juga mungkin bisa dengan senam. Biasanya ada senam-senam yang lain, ini mungkin senam dengan inspirasi yang lain. Ya. Yang dipimpin Rhoma mengancam akan memboikot semua pertunjukan Inul selama ia masih bergoyang seperti sekarang. PAMI membawahi para pencipta, penata lagu, serta pemusik dangdut nasional. Rhoma juga hendak mengajukan somasi bagi stasiun-stasiun televisi yang menayangkan pertunjukan dangdut Inul. Usai bertemu Rhoma, Inul meminta maaf atas aksi goyangnya dan berjanji akan memperbaiki diri. Tapi setelah itu Inul menolak untuk tampil kembali di layar kaca. Berhakkah seorang artis memboikot artis yang lain? Apakah Rhoma Irama melanggar kebebasan berekspresi atau Inul memang kebablasan? Saya mewawancarai Inul dan mengundang Rhoma Irama untuk hadir bersama kita malam ini. Tapi sore tadi tiba-tiba Rhoma Irama mengaku sakit. Pemusik dangdut senior ini akan digantikan oleh Arafiq. Dan silakan berpartisipasi melalui telepon 0217918710. Pada bagian akhir program kita akan mencoba wawancara langsung dengan Inul Daratista.
Sore tadi Inul berjanji bersedia menerima wawancara telepon, tetapi kami mendapat kabar pertunjukannya malam ini sedikit tertunda. Usai bertemu dengan Rhoma Irama selama lebih kurang 45 menit pekan lalu, Inul, manajer dan orang-orang di sekelilingnya tiba-tiba tidak bisa dihubungi, padahal biasanya mereka mudah sekali dikontak. Saya mencegat Inul dan rombongannya tadi pagi di Bandar Udara Soekarno-Hatta sepulang mereka dari Pontianak. Tadi malam Inul memang menggoyang ribuan warga Pontianak di gelanggang olahraga setempat. Setelah negosiasi yang panjang dengan Inul, akhirnya saya berhasil mewawancarainya di kamar hotelnya di Jakarta Selatan sore tadi. Pada Inul, saya bertanya, apa yang ia rasakan saat ini setelah sepekan pertemuannya dengan Rhoma Irama? Ya, sementara saya calling down dulu, introspeksi diri, mungkin di sisi mana yang harus saya perbaiki, mungkin di sisi mana yang saya harus tetap tampil di sini karena banyak publik, banyak penggemar saya yang tetap mengharapkan saya untuk tampil seperti ini, untuk tampil seperti dulu lagi, tapi tidak akan menghilangkan apa yang menjadi harapan bagi para senior-senior saya tentunya. Mungkin dengan penampilan yang lebih eksklusif atau bagaimana kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas dalam hal ini saya akan mencoba untuk kembali lagi menemui penggemar saya seluruh Indonesia. Mudah-mudahan juga semuanya tidak pada kecewa kembali. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tersenyum melihat Inul tampil kembali di sini. Ya. Ini ada tampilan pertama Anda ya di layar setelah peristiwa itu ya. Ya. Ya, Inul, kita ada pertanyaan yang muncul mungkin di benak pendukung Anda atau penggemar Inul bahwa Anda shock dengan itu ya. Bagaimana persisnya kondisi psikologis Anda ketika peristiwa itu berlangsung sampai dengan sekarang setelah Anda memperoleh hujatan? Ya, saya tidak bisa berbicara banyak di sini. Yang jelas saya cukup banyak berdoa supaya bisa tenang kembali gitu aja. Di berbagai media massa Inul mengatakan ketika itu setelah peristiwa di Depok di studionya Soneta, Inul mengatakan bahwa akan berhenti dari televisi ya, dan akan mencoba merefleksi ulang apa yang dilakukan selama ini. Apakah itu kesan mendadak karena tidak bisa melakukan apa-apa ketika itu sehingga kemudian muncul itu? Ya, mungkin dari jiwa saya mungkin sempat berkecamuk ya. Di samping itu saya kan juga mesti harus bagaimana, saya masih belum tahu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya saya masih belum siap untuk berhadapan dengan kamera. Untuk ke depan saya mungkin saya masih belum tahu juga. Saya akan bicarakan dengan tim manajemen kami di sini. Dan mudah-mudahan saya bisa memenuhi keinginan para penggemar saya. Ya, setelah peristiwa itu kan Inul kemudian show di berbagai kota ya, ke Palembang dan terakhir tadi malam di Pontianak. Ya, apa respon penonton atau penggemar Inul? Ya, saya pikir tetap berharap bahwa Inul takkan berubah. Itu. Dan cukup banyak sekali penonton di sana berharap dan mengharapkan supaya Inul bisa tetap berkreasi. Tetap berkreasi itu artinya bahwa penonton menurut Anda, menurut Inul itu merefleksi keinginan mereka supaya Inul tetap goyang seperti apa yang Anda miliki selama ini. Iya. Ya. Ya, setelah melihat respon penonton seperti itu, penggemar kira-kira apa yang menjadi bayangan Inul ke depan gitu ya? Apakah melihat sebagai apa yang disampaikan Pak Rhoma Irama dan kawan-kawan itu adalah sebagai sebuah batas yang tegas sehingga Anda tidak leluasa, atau tetap berkiprah seperti yang diinginkan oleh penonton Inul? Kalau selama ini dari pihak seseorang atau mengharapkan saya harus berpenampilan berbeda atau berpenampilan lebih santun gitu, mungkin saya bisa menerima ya. Tapi setelah saya ulang kembali, saya pikir-pikir kembali, dan begitu perjalanan panjang yang saya raih selama ini, saya pikir tidak begitu mudah untuk harus
berubah dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi untuk ke depan mungkin saya akan tetap berjalan tetap sebagai seorang Inul, tapi di sisi lain juga saya akan berharap untuk tampil lebih profesional, lebih bagus, lebih cantik, lebih indah, tapi dengan goyangan tetap seperti Inul yang dulu. Lebih bagus, lebih cantik, lebih indah. Kan itu yang dirasakan oleh penonton Anda selama ini kan? Apalagi yang mau Inul ubah kalau harus mengikuti anjuran senior-senior itu? Ya, mungkin di sisi lain ada sebagian pihak yang harus saya tampil supaya tidak